Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah antum bil khair. Semoga adik-adik sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat di rumah. Baiklah, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Huzrin Ahmad, mahasiswa PPL dari UIN Suska Riau yang akan mengajarkan bahasa Arab kepada adik-adik. Ya, sebelumnya jurusan saya Pendidikan Bahasa Arab semester 7. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang penggunaan kata hadza dan hadhihi yang berarti ini. Perbedaan antara hadza dan hadhihi yaitu hadza digunakan untuk menunjukkan benda yang muzakkar. Yang muzakkar yaitu laki-laki. Nah, sedangkan hadhihi itu digunakan untuk wanita atau perempuan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu penggunaan hadza dan hadhihi. Yang pertama, kita kasih contoh hadza qalamun. Nah, untuk mengetahui kalimat atau mufradat kosakata ini laki-laki atau perempuan, kita melihat dari sisi sudutnya, sisi huruf akhirnya. Nah, jika dia muzakkar, maka di ujungnya huruf hijaiyah selain ta'ul marbutoh. Ta'ul marbutoh yaitu, kita kasih contoh, yaitu nafidatun. Ini namanya ta'ul marbutoh. Nah, ini yang membedakan penggunaan hadza dan hadhihi pada kalimat bahasa Arab. Nah, jadi penggunaannya itu hadhihi digunakan untuk kalimat yang berujung ta'ul marbutoh. Yang ini ta'ul marbutoh. Nah, selanjutnya kita baca hadza qalamun. Ini pena. Terus yang kedua hadza kursiyun. Lihat kembali, kursiyun. Ujungnya huruf ya, bukan huruf ta'ul marbutoh. Nah, jadi setiap kalimat yang di ujungnya selain ta'ul marbutoh itu menandakan bahwasanya kosakata tersebut muzakkar. Oke. Selanjutnya hadza kitabun. Hadza kitabun. Lihat kembali, hadza kitabun. Kitabun, buku. Yang di ujungnya jelas huruf ba. Nah, berarti dia muzakkar. Nah, seterusnya penggunaan hadhihi. Hadhihi digunakan jika ujung dari huruf terakhir dari kata tersebut ta'ul marbutoh. Nah, ini dia ta'ul marbutoh. Hadhihi nafidatun. Hadhihi nafidatun. Garis bawahin, setiap kosakata yang akhirnya ta'ul marbutoh itu dia menggunakan kata hadhihi. Disebabkan karena apa? Karena dia menunjukkan pada perempuan. Jadi artinya hadhihi nafidatun, ini jendela. Selanjutnya kita berpindah ke sini. Hadhihi sabburatun. Hadhihi sabburatun. Kita lihat lagi ujungnya sabburatun, ta'ul marbutoh. Berarti jika huruf ta'ul marbutoh di akhir kata
di akhir kosakata, maka positif penggunaan hadza dan hadhihi, dia menggunakan hadhihi dikarenakan dia muannas atau perempuan. Oke. Selanjutnya yang terakhir, contoh terakhir yaitu hadhihi miknasatun. Hadhihi miknasatun. Kita lihat ujungnya, miknasatun, ta'ul marbutah. Ini juga disebut juga ta'ul marbutah. Perbedaannya hanya yang miknasatun huruf ta'ul marbutahnya bersambung. Nah, untuk saburotun dia terpisah dikarenakan huruf ro dengan huruf ta'ul marbutah tidak bisa bersambung. Oke. Jadi ketika penjelasannya bahwasanya penggunaan hadza dan hadhihi dilihat dari ujung kosakatanya. Jika kosakatanya menggunakan ta'ul marbutah, maka dia menggunakan hadhihi karena miknasatun ta'ul marbutah menunjukkan pada muannas, perempuan. Begitu juga dengan penggunaan hadza. Hadza kitabun. Kita lihat ujungnya bahwasanya dia tidak ta'ul marbutah. Ujungnya menunjukkan pada muzakkar. Nah, berarti setiap penggunaan hadza dan hadhihi yang menunjukkan kata muzakkar itu menggunakan kata hadza. Oke. Kita lanjutkan ke penggunaan zalika dan tilka. Baik, untuk penggunaan kata zalika dan tilka itu sama saja, tidak ada perbedaannya dengan hadza dan hadhihi. Zalika digunakan untuk kalimat yang di ujungnya tidak ta'ul marbutah ataupun dia tidak muannas. Berarti dia menunjukkan kepada laki-laki, muzakkar. Begitu juga dengan tilka. Tilka digunakan untuk yang berujung ta'ul marbutah. Saburotun. Perhatikan, saburotun. Nah, oke. Jadi ringkasan dari sini bahwasanya penggunaan hadza dan hadhihi yang berarti kata tunjuk ini itu menggunakan hadza digunakan untuk muzakkar dan hadhihi digunakan untuk muannas. Nah, cara membedakan muannas dan muzakkar yaitu muzakkar tidak berakhir dengan ta'ul marbutah dan muannas dia diakhiri dengan huruf ta'ul marbutah. Ini namanya ta'ul marbutah. Sekian pelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.